Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget loh, yaitu berkaitan dengan fisika, khususnya materi potensial barrier dalam aplikasi peluruhan alfa. Tapi tenang aja, kita akan membahas fisika dengan cara yang asik dan gak bikin pusing. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sebelum membahas materi lebih dalam, kalian tahu nggak sih apa itu potensial barrier? Dan bagaimana pengaruhnya pada inti atom, khususnya pada peluruhan alfa? Pada inti atom yang tidak stabil akan mengalami peluruhan, yaitu proses di mana inti atom yang tidak stabil mengalami perubahan menjadi inti atom lain dengan melepaskan partikel atau energi. Terdapat beberapa jenis peluruhan inti atom, salah satunya yaitu peluruhan alfa. Dalam peluruhan alfa, inti atom melepaskan partikel alfa yang merupakan inti helium. Proses ini terjadi ketika gaya inti atom yang kuat mempertahankan inti atomnya dengan melibatkan partikel alfa yang menembus potensial barrier. Potensial barrier adalah suatu penghalang potensial yang terjadi pada partikel yang bergerak dalam suatu medan potensial. Potensial barrier ini mewakili energi potensial yang harus diatasi oleh partikel alfa agar dapat keluar dari inti atom. Dengan memahami konsep potensial barrier, kita dapat menjelaskan bagaimana partikel alfa dapat melakukan proses peluruhan meskipun memiliki energi kinetik yang lebih rendah dari energi potensial yang harus diatasi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan distribusi energi potensial untuk inti radium. Sekarang perhatikan proses di mana partikel alfa dikeluarkan untuk membentuk atom anak radium. Untuk radius inti yang sama dan untuk nilai R yang lebih kecil, partikel alfa akan tertahan di dalam inti. Misalkan di dalam inti atom, partikel mempunyai energi potensial sebesar V sama dengan V alfa seperti yang ditunjukkan oleh garis horizontal putus-putus. Sehingga, ketika partikel alfa berada di dalam potensial barrier, ia mempunyai energi potensial yang lebih besar daripada energi potensial pada nilai R lebih besar dari C. Pada nilai R lebih besar dari C, partikel alfa berada di luar inti dan secara eksperimen dapat diamati bergerak dengan energi kinetik yang cukup besar. Hal ini hanya dapat diperoleh dari energi potensial yang dimiliki oleh partikel alfa di dalam inti atom. Namun, agar partikel alfa dapat lolos, ia harus melewati penghalang potensial. Dari sudut pandang fisika klasik, partikel alfa akan selamanya terjebak dalam penghalang potensial, karena tidak ada cara yang spontan dalam memperoleh energi yang cukup untuk melewati penghalang potensial. Jadi, fisika klasik tidak memberikan penjelasan mengenai emisi partikel alfa secara spontan atau alami. Pada fisika modern, seperti yang dicontohkan oleh mekanika gelombang, terdapat solusi untuk permasalahan ini. Hal ini mempertimbangkan sifat gelombang partikel alfa yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan kecil namun terbatas partikel alfa dapat keluar melalui penghalang potensial. Teori yang dikembangkan secara independen oleh Gamow, Condon, dan Gurney tentang menghitung waktu rata-rata yang dibutuhkan partikel untuk menembus penghalang potensial tertentu. Waktu yang dihitung ini sesuai dengan waktu paruh emitor yang diamati. Gamow, Gurney, dan Condon secara terpisah berhasil menjelaskan peristiwa peluruhan alfa dengan menggunakan perhitungan mekanika kuantum. Ditemukan penjelasan terkait konsep dasar dari teori ini. Yang pertama, partikel alfa berada di dalam inti atom. 2. Partikel alfa bergerak terus-menerus dan pergerakannya dibatasi hanya dalam inti oleh rintangan potensial yang melingkupinya. 3. Terdapat peluang kecil tetapi tertentu untuk melewati rintangan setiap terjadi tumbukan. Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan partikel alfa untuk keluar melalui penghalang tertentu sangat bergantung pada ketinggian dari penghalang potensial. Selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai potensial barrier dalam aplikasi peluruhan alfa. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa partikel alfa terikat oleh gaya inti, akan tetapi ia bebas bergerak bolak-balik menumbuk potensial barrier.
Salah satu cara untuk lolos adalah dengan jalan menembus potensial barrier. Semakin besar energi kinetik partikel alfa, dan semakin sering partikel alfa menumbuk potensial barrier, maka semakin besar pula peluang partikel alfa untuk menembus dan keluar dari potensial barrier. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai materi potensial barrier dalam aplikasi peluruhan alfa. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami konsep potensial barrier dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.